Ya, loh, sekarang kalau terjadi sesuatu atau terjadi keburukan yang tidak menjaga institusi itu siapa? Pelakunya atau yang whistleblower? Pelakunya atau ya pemeriksanya gitu loh. Pemeriksa kan harus bikin laporan toh, ya, laporan apa adanya, terus rekomendasi untuk perbaikan toh. Nah, itu kan ada. Nah, kalau misalnya itu di hasil kerja itu diminta oleh APH, aparat penegak hukum, terus kita bagaimana? Kalau kita tutupin, kita obstruction of justice, menutupin, kan gitu kan, bisa kena pasal, ya. Nah, tapi begitu kita serahkan ke APH, aparat penegak hukum, wah, kamu nggak melindungi institusi, kamu nggak setia kawan, ya Allah. Ya, biarin aja. Ini saya mengajarkan mata pelajaran ini memang berat dan itulah suka dukanya yang dialami Anda semuanya nanti kalau bisa di misalnya Anda di inspektorat atau SPI, Satuan Pengawas Internal atau menegakkan eh, apa anti fraud ini itu tidak mudah kecuali lingkungan sekitarnya itu sudah mendukung. Ya, saya lama hidup di Amerika, ya gak lama-lama sih cuma 8 tahun. Istri saya bilang, ya apa kok saya Islam dari kecil, Muslim dari kecil, saya menemukan Islam kok di sini gitu ya. Di Jepang juga begitu. Kita mengunjungi Jepang, kita mengunjungi Eropa gitu kan ya. Nah, intinya apa? Karena orang-orang itu memegang komitmen ya, memegang komitmen gitu kan ya. Tapi kenapa Indonesia ini juara umroh, juara haji, tapi kok begitu sama fraud gitu ya. Ya. Nah, begitu gitu loh ya. Ya, jadi kemarin itu juga demo DPR itu ya saya rasa ya nggak salah lah demo. Tapi ya yang salahnya itu ya bakar-bakar. Begitu dibakar-bakar itu orang-orang DPR mungkin tambah seneng mungkin. Ya udah silahkan ya bakar, bakar, bakar gitu kan. Nanti saya anggarkan lagi untuk perbaikan kan gitu ya. Jadi yang kemarin bagus-bagus halte itu silahkan bakar deh. Nanti anggaran lagi perbaikan gitu ya. Ya nggak tahulah gimana cara memperbaiki negeri ini gitu ya. Tapi Anda ngambil jurusan ini, ngambil konsentrasi auditing, ini ya mohon maaf ya kalau saya neranginya belak-belakan gitu ya. Saya nerangin belak-belakan, saya nggak ada tedeng aling-aling, saya di mana ada yang kesalahan ya saya buka. Di UNJ ada ini karena ini rumah kita ya saya diskusikan, saya buka, saya nggak takut. Meskipun ini direkod, direkam oleh Anda gitu kan, nggak takut, silahkan diputar di Pak Rektor sana. Intinya saya nggak cari kerjaan. Ya, prinsipnya saya nggak cari kerjaan, tapi kerjaan cari saya. Ya kan gitu ya. Saya bukannya sombong, tapi percaya diri bahwa saya kerjaan itu ya tergantung semuanya pada Tuhan ya. Saya tidak menuhankan pimpinan. Ya, pimpinan saya ingatkan untuk baik, tapi kalau misalnya saya dimarahin juga atau ditegur, ya nggak ada urusan kan gitu kan. Ya, saya dikeluarkan dari UNJ pun nggak masalah. Saya nggak cari kerja kok. Ya, intinya saya bukan ini ya, bukan memprovokasi Anda kan gitu kan, tapi ya saya nggak usah ke DPR, nggak usah ini kan gitu kan ya. Saya Anda bisa melihat sendiri ya, masjid dibongkar sampai sekarang mangkrak. Ada apa di situ? Ya, saya ya, ini karena saya bilang fraud, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Organisasi kita, mungkin di rumah kita, mungkin anak kita, ya melakukan fraud itu ya. Nah, jadi itulah mukotimahnya kurang lebih apa yang terjadi dengan fraud ya. Jadi nanti Anda yang akan kita pelajari ini ilmu hitam dan ilmu putih. Ya, ilmu hitam kenapa kita pelajari ya agar untuk menegakkan gitu ya. Ilmu putih ya kita pelajari juga artinya apa kan kita setiap habis ibadah kan berdoa ya yang jelek itu jelek tunjukkan yang jelek itu jelek atau yang hitam itu hitam dan beri kekuatan untuk menghindarinya tunjukkan yang baik itu baik dan beri kekuatan untuk mengikutinya atau menjalankannya kan gitu ya. Nah, jadi ini karena mata pelajaran fraud examiner ini nggak mudah artinya nggak mudahnya itu ya saya berbicara kayak gini kayak khotib mimbar Jum'ah gitu ya, yaitu menasihati diri saya. Ya, terus Anda kalau misalnya mau pakai ya silakan. Ya.
Jadi kurang lebih begitu. Ya, mohon maaf kalau saya agak ini. Baik, saya akan share ya. Nah, ini fraud examination kalau Anda pelajari boleh kalau kalau Anda perlu bukunya, ini bukunya bukan dari pesantren, bukan dari mana kan gitu kan, malah dari luar negeri. Albrecht and Zimmermann yang pengarangnya. Kalau misalnya Anda cari bukunya, mau baca, monggo. Tapi kalau nggak perlu bukunya, ya diperhatikan aja kuliah-kuliah kita ini. Ya, itu kurang lebihnya Ibu Bapak. Jadi ini saya untuk menyingkat waktu ya, kenapa fraud examination itu dilakukan? Karena memang ada fraud. Kalau misalnya membicarakan the nature of fraud, ini saya rasa udah nggak kurang-kurang lah di Indonesia ini ya. Keluar rumah aja kita udah jalan bener, tahu-tahu motor kencang, weng gitu kan. Itu udah ya motor kencang suaranya memekakkan telinga baru keluar rumah itu. Ya, itu bagaimana kalau dia mau apa? Kalau dia mau perpanjangan STNK. Nah, gitu loh kok STNK-nya bisa keluar kan gitu kan ya. Nah, yang melakukan fraud bisa dua, bisa petugasnya bisa disogok atau pada saat mau memperpanjang STNK knalpotnya diganti. Nah, gitu. Itu dari knalpot brong aja atau knalpot ini aja udah ada masalah di situ ya, belum yang lain-lain banyak sekali. Gitu kan. Hari ini sebelum masuk ke kelas ini saya baca Angelina Sondah. Waduh, di DPR itu enggak ini ya, saya beruntung, saya bersyukur saya di penjara selama 10 tahun gitu kan ya. Harta-harta saya disita ya sudah saya sekarang berusaha di bidang UMKM katanya gitu. Nah, itu bagus tuh. Artinya eh, bagaimana dia merasakan fraud itu seperti apa gitu kan, berbahayanya fraud ini seperti apa ya. Tuhan kalau sudah menunjukkan ya sudah, kayak Sahroni kayak begitu ya, di Jara itu ada apa di rumahnya kan gitu kan ya. Nah, itu kira-kira apakah dia melakukan fraud atau tidak, ya Anda bisa menilai lah ya. DPR itu mana, satu orang DPR tunjukkan kepada kita gitu kan, satu orang aja yang tidak melakukan fraud. Gitu kan ya. Nah, benar nggak dia di dalam membuat undang-undang itu nggak ada komisi dari yang memerlukan undang-undang tersebut? Benar nggak? Yang nggak bisa memberi komisi rakyat kecil, yaitu eh, apa penguasaan aset yang nggak bisa memberi komisi, ya sampai sekarang nggak bisa jadi gitu komisi. Tapi kalau misalnya tunjangan segala macam, oh cepat sekali itu apa aturannya. Nah, itu kayak gitulah kurang lebihnya ya. Emang negara kita ini darurat ya. Nah, terus bagaimana kita ini Pak gitu kan ya. Ya sudah, ambillah hak yang menjadi hak Anda. Intinya gitu loh. Biar tidak ada fraud, itu ambil hak yang bukan hak Anda. Jadi Anda harus nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda melihat gitu kan ya. Kalau saya sebagai controller, kira-kira mana ini yang bukan haknya tapi diambil. Nah, itu yang itu pasti jadi fraud itu. Bukan haknya tapi diambil, itulah fraud. Itu versi Khairul Anwar gitu kan ya. Nah, tapi ini nanti ada definisi fraud dan sebagainya. Jadi ini kita akan recognize the seriousness effect of fraud. Ya, kita lihat ini kasus-kasus di luar negeri sana, khususnya di Amerika. Terus kita mencari definisi dari fraud. Ya, terus mengklasifikasikan tipe-tipe dari fraud, membedakan antara kriminal dan fraud laws. Ya, ada apakah fraud juga kriminal? Ya, juga kriminal. Tapi di sini itu apa ya? Fraud itu saya ngerinya nanti diseret-seret bukan jadi kriminal, tapi diseret-seret kayak apa hukum perdata. Nah, ini yang kita harus waspada. Identify fraud fighting career. Nah, ini ya. Nah, ya Pak KPK kenapa kok ini? Ya KPK yang gaji tinggi aja masih masuk angin atau tebang pilih. Apalagi polisi yang panas-panasan. Apalagi polisi yang masuknya aja
ini gitu kan ya. Nah, kita saya ngomong bela-belaan aja. Kalau misalnya mau jadi akpol sana yang nanti lulusan jadi perwira, oh berapa itu? Lulusannya berapa? Misalnya ada 80 perwira, ya lulus dari sana. Itu mungkin satu dua yang benar-benar brilian anak petani yang bisa masuk. Tapi sisanya, aduh, kalau nggak ada sekian miliar, mana bisa jadi gitu. Nah, biarin aja saya kayak gini langsung nanti di ini kan ini mimbar akademik yang setahu saya gitu. Ya, kalau polisi nangkap saya ya silahkan nggak masalah saya. Ya, nah, tapi ya kayak begitu tuh. Ya, makanya ya nggak salah ya kemarin itu brutal kayak gitu dilawan oleh masyarakat ya. Nah, gitulah. Ya, fraud fighting karir ini kalau saya jadi menteri kehakiman kan gitu kan ya. Atau kalau saya jadi dinasihati presiden, ini gaji tertinggi ini. Harus saya gaji tertinggi, DPR harus kalah dengan fraud fighting ini. Tapi apa intinya? Hakim aja gajinya cuman seberapa, ya kan? Memang sengaja dibikin gitu. Apakah ini udah sistem? Ya, ya bilang gimana ya? Sistemnya kan bicaranya nggak kayak begitu. Prakteknya aja orang-orangnya yang selalu mencari celah, kan gitu ya. Ya heran kita juara umroh, juara haji, kenapa kok masih kayak gini? Baik. Nah, jadi di sini sources of fraud statistik ya, sumber-sumber sources of fraud statistik itu, statistik dari fraud itu ya bisa dari government agency gitu kan ya. Fraud statistik government agency yang memberi ini kalau governmentnya jujur. Researcher itu kan kalau jujur atau kadang-kadang researcher peneliti kayak kita-kita kurang data. Pak, apakah di Bursa Efek sana itu datanya sudah suci, Pak, bebas dari fraud? Waduh, saya nggak bisa ngomong jaminan ya di sana. Makanya nanti harus ada, nanti mudah-mudahan ada sesi ya, fraudulent financial statement. Ada sih, setelah UTS nanti saya jelaskan fraudulent financial statement. Ya kita udah tahu sendiri, nggak usah ini ya, apa Jiwasraya ya, ada Jiwasraya. Ada apalagi itu banyak sekali ya kasus Migor, minyak goreng kemarin. Ya, ya kasus yang gede-gede nggak ini remeh-temeh Tom Lembong malah diangkat bukan saya simpatisan Tom Lembong. Sebelum Tom Lembong jadi menteri 2003 saya udah main gula rafinasi gitu loh ya. Nah, jadi ya emang import itu ya kita-kita ini yang mengimport karena siapa lagi yang mengimport BUMN. BUMN nggak punya duit untuk import kok gitu loh. Ya, nah, makanya kemarin itu 2003 saya udah main gula rafinasi, sekarang kasus Tom Lembong baru diangkat. Tom Lembong merugikan berapa? Sementara yang ngoplos BBM, minyak, itu merugikan negara berapa? Masya Allah, saya kalau udah ngomong kayak gitu, merinding itu. Konon katanya Pertamax itu ya sama dengan Pertalite, cuman nggak ngantri. Ini kan dioplosnya kayak gitu kan, kurang ajar itu orang itu. Akhirnya apa? Ya orang-orang inilah, orang-orang kecil yang menderita ya. Jadi kayak begitulah, kurang lebih fraud itu. Ya. Insurance Company Association of Certified Fraud Examiner. Jadi ini semuanya ya. Kalau di luar negeri sana, kira-kira di luar negeri sana, fraud itu bisa diperangi dengan baik. Ya, contohnya di Singapura, contohnya di Malaysia yang sama-sama Muslim kayak gitu ya. Kira-kira ada yang bisa beri jawaban nggak? Kenapa fraud di Singapura sana kok bisa diperkecil gitu? Kenapa? Ada yang bisa tahu? Tolong, saya dibantu. Kenapa di Singapura sana fraudnya kok kecil? Kira-kira apa penyebabnya ya? Kenapa? Ada yang pernah tahu ke Singapura? Ada yang pernah ke Singapura?
Ayo bikin paspor lah, bikin paspor nanti saya ajak ke Singapura lah. Nanti nanti cari tiket Air Asia yang murah, pagi berangkat, ya, terus siang makan di Singapura, cari buku dan sebagainya, malam pulang lagi gitu ya. Yang penting udah pernah keluar negeri ya. Murah kok. Kadang-kadang 2 juta udah PP itu bisa. Kenapa di Singapura itu fraud kok bisa diperkecil? Kenapa? Transparan kali Pak. Mungkin bisa persaingan bisnis, Pak. Transparan, persaingan bisnis, adalah apalagi kira-kira? Punishment-nya mungkin Pak. Punishment, Bu Fikri, Atas apalagi kira-kira? Kalau punishment berarti aparat penegak hukum juga ya, law enforcement ya Bu Fitri ya mungkin ya. ya Pak. Ya, saya mau tanya ini ada anekdot itu eh eh, dari siapa itu ya, dari Pak, dari inilah. Korea Selatan itu negara maju apa enggak ya? Korea Selatan maju ya, karena kalau nggak maju dia dihantam oleh Korea Utara. Nah, Taiwan negara maju nggak? Taiwan. Maju, Pak. Maju Pak. Nah, dia takut kalau dia nggak maju dihantam oleh Cina. Nah, kayak begitu tuh. Israel negara maju nggak? Nggak berani ya. Saya bilangin ya, saya udah pernah ke Mesir, pernah ke Israel. Saya bilangin, di sana sangat negara maju, orang pinter-pinter semua. Kenapa dia maju? Menggunakan otaknya, memeras otaknya, untuk apa? Karena kalau dia nggak pinter, dia nggak maju, dihabisin oleh orang-orang Arab. Jangan gitu kan ya. Nah, karena dia takut dengan orang Arab. Kenapa Indonesia? Indonesia maju apa enggak? Indonesia maju apa enggak? Berkembang, Pak. Nah, Belum. kenapa kok Indonesia nggak bisa maju? Nggak ada yang ditakutin, Pak. Nggak ada yang ditakutin, Tuhan aja dimakan kok sama dia. Ya, cobalah semua anggota DPR itu sumpah jabatan, iya. Cobalah di UNJ PNS itu, disumpah nggak pada saat prajabatan atau jadi PNS, disumpah tidak akan menerima apapun. Coba dosen-dosen, ciriin aja siapa yang nyetir Fortuner, siapa yang nyetir itu. Ah, udah itu dari mana itu? Ya, coba dosen yang berhubungan dengan lab school sana. Kira-kira di rumahnya ada apa kan gitu ya. Masya Allah. Ya, saya nggak inilah ya. Tapi ya ya harusnya jadi PNS ya sudah harus signing benar-benar mengabdi gitu loh. Ya, jangan ini. Ya kalau mau duit banyak ya udah pulang jam 3 jam 4 sampai rumah, ngojek sampai jam 10 malam kan gitu ya. Ibaratnya gitulah. Istilahnya kalau mau dapat duit lebih, jangan yang Anda sebagai pejabat terus aku tanda tangan loh, pembangunan ini aku dapat berapa. Nah, kan gitu kan. Itu namanya wani piro. Kan gitu ya. Kalau wani piro kayak begitu ya akhirnya yang sudah hal-hal yang sudah dianggarkan yang nggak bisa selesai ya ya udah ada contohnya kalau Anda mau meneliti mau melihat ya di di pembangunan di kita itu nggak tahu itu akan selesai atau akan jadi candi kan gitu. Ya, mohon maaf ini saya ini aja ya. Jadi untuk mengenai fraud itu sangat sulit sekali ya. Makanya saya mengampu mata pelajaran ini agak sulit gitu kan. Karena ya kita harus benar-benar berkomitmen kalau mau menerapkan fraud dan kalau mau negeri ini bagus ya. Orang melakukan fraud itu dusta nggak sih? Dusta, Pak. Dusta. Orang melakukan fraud itu dusta. Ada judulnya nggak dalam sinetron? Apa judulnya? Yang orang pacaran-pacaran itu loh dalam sinetron itu apa judulnya? Jangan ada. Dusta di antara Dusta di kita. antara Iya, kita. sakit nggak Bu? Sakit nggak Bu kalau pacaran terus didustain gitu ya?
Aduh, Pak, saya udah nggak pacaran lagi, Pak. Saya udah ribet dengan anak-anak gitu. Ya sakit juga gitu loh, Bapak udah dimasakin tapi nggak datang kan gitu. Alasannya rapat lah di mana lah, tapi itu dusta ya sakit gitu loh. Ya, fraud itu adalah dusta. Kalau sudah dusta satu, yang ke belakangnya harus dusta apa enggak? Biasanya dusta, Pak. Iya. Kalau ijazahnya nggak asli gitu ya, ke belakangnya harus dusta lagi nggak? Astagfirullahaladzim, nggak tahu negeri ini kayak apa ya. Masya Allah. Ya, ada anak kesiangan datang ke sekolah. Ya, ada anak kesiangan datang ke sekolah. Ya, terus karena apa? Karena begadangan nonton bola. Habis belajar nonton bola. Ini terus datang ke siangan. Nah, terus dia ini anak jelek. Ada nanti anak baik juga. Ini anak jelek bilang, mohon maaf Pak, saya terlambat. Ditanya oleh Pak Guru, kenapa kamu terlambat? Anu Pak, sepeda saya rusak. Nah, dusta nggak? Dusta orang dia bangun kesiangan kok sepeda yang ini dibilang rusak. Ya buat ini, sepeda saya rusak. Terus Pak Guru nanya lagi, oh rusak. Berarti dusta satu kan? Udah dusta satu, dosa satu. Terus Pak Guru nanya, yang rusak apanya, Le? Itu Pak, bannya Pak rusak. Dua dusta. Ban yang mana, Le? Oh, yang belakang, oh Pak. Tiga. Kenapa kok rusak? Kenapa aku, oh Pak? Empat. Nah, kok udah di sini? Udah saya tambahkan, oh Pak. Lima. Berapa sekarang nambah, Le? 5.006. Loh kok murah? Kemarin saya nambah 15.000. Oh, teman sendiri, oh Pak, yang masak. 7. Berapa itu? Itu kalau Pak Guru nanya sampai 100 kali, dustanya 100 kali. Nah, itu loh. Ya, sebetulnya orang melakukan fraud itu menghabiskan energi nggak? Sebenarnya pelaku-pelaku fraud itu orang-orang brilian nggak? Brilian, sayang memanfaatkan otaknya untuk seperti itu. Coba anak yang baik gitu kan datang terlambat. Kamu ngapain datang terlambat kayak gini? Ngapain aja kamu? Ya memang nggak enak. Ewo pakai ewo. Jawabnya, anu Pak, saya terlambat bangun, oh Pak. Ini aja datang ke sini tadi belum mandi, oh Pak. Udah. Itu kira-kira Pak Guru nanyanya panjang lebar lagi nggak? Pak Guru nanya lagi, lah kok telat bangun, bisa telat bangun itu kenapa? Nggak dibangunin apa orang tua sama orang tuamu? Oh, mak bapak saya itu sebelum subuh udah di pasar, oh Pak. Maksudnya jualan di pasar ya. Jadi ya saya kesiangan. Ya udah, emang nggak enak. Ya menjawab jawab apa adanya itu nggak enak. Tapi apa? Ya udah Pak Guru akhirnya ya udah sana duduk jangan diulangi. Besok kalau ini HP-nya itu disetel atau ada jam wiker gitu yang membangunkan gitu. Ya udah sana jangan diulangi lagi. Nggih, Pak. Enak. Coba kalau misalnya dusta. Sepeda saya rusak, Pak. Loh, kenapa kok rusak? Loh, karena nggak dibangunkan ibu saya, Pak. Gitu. Kan nggak nyambung ya. Ya, jadi kalau udah dusta terus mau benar gitu, kan, terus langsung ini di tengah jalan nggak bisa. Gitu loh. Ya, kalau memang benar-benar ijazahnya nggak ada dan nggak pernah lulus sekolah, terus dia bilang dusta, pernah lulus, udah ke belakangnya dusta terus itu. Ya, mohon maaf ini saya nggak nyindir kasus. Saya bukannya penggemarnya Roy Suryo enggak ya, tapi ya kalau jujur ya harus katakan jujur, tunjukkan. Kalau nggak jujur ya harusnya nggak katakan nggak jujur dan tunjukkan. Gitu aja sih ya. Oke deh, mohon maaf. Jadi seperti itu ya, fraud itu seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini apa fraud itu data-datanya bisa dari berbagai sumber ya. Oke, ini seriousness of fraud ya. US organization lost 5% of annual revenue.
Ya, jadi di sini itu dari loss to annual revenue to fraud applied to estimated 2006 ini 652 billion gitu loh. Ya, jadi kalau Indonesia bagaimana Pak? Aduh, ya banyak yang ini bilang ya banyak yang bilang Bu Sri Mulyani mau mundur banyak oh itu orang paling hebat kalau Bu Sri Mulyani mundur kamu nanti negaramu kolaps kayak gini, gini negara ada orang bilang gitu ya saya bilang gini aja ya kan ya kenapa kok rumahnya Saroni kayak begitu kenapa nggak diambil 90% hartanya dari kemarin-kemarin kenapa mesti dijarah. Ya, kenapa orang-orang kecil yang nggak ini kok harus bayar pajak? Ya, Sri Mulyani bilang, wah, sebagian dari penghasilanmu adalah haknya orang lain. Hak orang lain bisa dibayarkan melalui apa? Melalui zakat dan melalui pajak, katanya gitu. Wah, udah konyol itu ya. Ya itulah bukannya ustadzah tapi ngustad ya kayak begitu akhirnya. Jujur aja saya nggak ini karena banyak banyak haknya rakyat-rakyat kecil yang diinikan. Ya, yang dimakan oleh orang ya orang-orang yang pemakan-pemakan kayak kita ya sarangnya ya di DPR sana nah itulah yang diambilin jangan sekarang nggak ada uang terus rakyat kecil yang diinikan ya PPN 11%, 12% sekarang kan gitu kan ujung-ujungnya siapa Bu ini kan calon magister akuntansi ya PPN itu ada berapa jenis Bu Pak halo PPN ada berapa jenis aduh nggak tahu pajak ya nggak apa-apa deh. Pernah dengar PPN keluaran? PPN keluaran itu berhubungan dengan apa ya? Penjualan, Pak. Penjualan. Ya yang 12% itu dari situ. Pernah dengar PPN masukan? Nah, PPN masukan dari apa ya? Dari pembelian. Pembelian. Kalau di perusahaan, ya PPN dari penjualan, terus ada PPN dari pembelian, itu bisa dilagakan nggak? Bisa dibandingkan nggak? Bisa, Pak. Ya, bisa. Kalau PPN keluarannya lebih besar dari PPN masukan, harus apa Pak Fajar? Keluarannya lebih besar ya, Pak. Ya, Berarti harus kurang bayar, Pak. kurang bayar. Kalau PPN-nya lebih besar, PPN-nya kalau lebih sorry, besar, kalau PPN masukannya lebih besar dari PPN keluarannya harus ngapain Pak? artinya lebih bayar, Pak. Bisa di Lebih. ya, ada opsinya gitu. Nah, bisa direstitusi atau dikompensasi. Kompensasi itu di untuk bayar kewajiban ke depannya. Tapi PPN ya khusus PPN, PPH, PPH. Nggak boleh kelebihan di PPN untuk menutup PPH, nggak boleh. Ya, KUP-nya sih seperti itu. Ya, jadi perpajakan Anda seorang auditor juga harus tahu perpajakan juga. Ya, nah tadi itu perusahaan, ya kan ya terus ke masyarakat. Masyarakat itu punya PPN keluaran apa tidak ya Ibu Bapak? Ibu Kalau Bapak, enggak, Pak. Kayaknya enggak. kau kayaknya. Yang lain gimana? Masyarakat Ibu Bapak ini punya PPN keluaran nggak? Pernah pernah punya PPN keluaran nggak Ibu Bapak? Dari penjualan. Emang Ibu Bapak jualan? Jualan apa? Ya kan ya? Nah, tapi Ibu untuk kebutuhan hidup selalu membeli, benar nggak Ibu Bapak? Betul, Pak. Nah, dalam membeli itu ada PPN nggak, Ibu Bapak? Jadi yang kegebuk PPN itu siapa, Ibu Bapak? Konsumen, Pak. Gitu. End user, konsumen, rakyat. Ya kalau macam Saroni kayak begitu silakanlah, digebukin lah.
Ya tapi kalau misalnya orang mau membeli sabun, mau membeli odol, mau membeli apa gitu yang apa produk pabrikasi, kena itu nggak 10%, 12% dinaikkan. Ya kan ya? Coba kalau misalnya saya bandingkan dengan, oh saya udah punya ini loh, saya punya income gaji loh, oh tapi kemarin saya bayar pajak BPN gini gini gini, ya BPN untuk kebutuhan saya sekian, boleh nggak saya harus membayar gaji itu, membayar pajak 20 juta, ya sudah saya membeli barang-barang ada BPN masukan, dan setahun ini ada 15 juta, ya udah saya nggak bayar pajak, boleh gitu? Nggak bisa. Ya, pajak gaji digebuk, PPN digebuk. Mohon maaf ya, mohon maaf saya bukannya ini ya. Ini lagi musim demo, ya saya sering dipanggil Prof. Ya, ada dua, profesor atau provokator. Ya, beda tipis itu, profesor atau provokator ya. Nggak apa-apa ini, saya jadi provokator nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau dianggap sebagai provokator, orang saya jelaskan apa adanya kok. Ya, nah itu kan rakyat yang dikepung. Kenapa? Ya karena banyak fraud. Sri Mulyani nggak punya uang. Gitu loh. Kenapa sih nggak dioptimalkan tambang-tambang itu dioptimalkan, nggak boleh ada bocor, nggak boleh apa. Sehingga rakyat itu jangan, bila perlu nggak usah bayar pajak gitu loh. Ya, yang sana bocor, yang sini bocor, perlu undang-undang perampasan aset nggak ditetapkan, perlu uang, Sri Mulyani, rakyat digebuk lagi, digebuk lagi. Ya mohon maaf, saya bukannya apa-apa, rumahnya dijarah, ininya dijarah, ya, ya saya bukan apa-apa. Ya kenapa kebijakan begitu? Kalau lu nggak bisa membela rakyat, kebijakannya mundur. Enak aja ngambil kebijakan utang. Mohon maaf ya. Kalau yang nggak sejalan dengan saya, ya nggak apa-apa. Tapi itulah penyebabnya demo kemarin itu. i- Avan orang ini ojol ketabrak itu hanya pemicu aja. Tapi sebetulnya akumulasi permasalahan itu sudah banyak. Ya, itu kurang lebih. Ya, jadi di sini karena ada fraud, net income negara turun. Tapi negara perlu apa? Perlu uang. Dari mana? Itu tadi yang saya jelaskan. Pajak digebuk, rakyat miskin ya. Gaji PPh satu dikejar-kejar. Ya, PPN ditingkatkan. Ujung-ujungnya siapa PPN-nya? Masyarakat, end user, customer kan gitu ya. Oke, itu loh ya, fraud itu ya. Definition of fraud. Udahlah ini nggak usah didefinisikan kali ya, udah tahu sendiri ya. A deception made for personal gain. Ya, deception itu adalah ya pengambilan ya, ya pengambilan kematian untuk keperluan personal. Ya, ada tujuh ya, ada tujuh specific part of fraud. Ya, ini menurut peneliti di Amerika sana. Apa itu? Presentation, material point, which is false, and intentionally or recklessly. Intentionally itu apa sih, Ibu Bapak? Intentional. Intentional itu apa ya? Disengaja, Apa Ibu Fikri? Bu Fitri? sengaja, disengaja. Sengaja niat. Niat, ya. Ya, kalau bikin anggaran, ya, udah ini, wah, saya anggarkan ini, nanti ada pembangunan ini, saya nanti dapat persen segini. Dalam nyusun anggaran kayak gitu, itu ada fraud apa enggak ya? Nah, itulah yang dilakukan DPR. Ya, ini kayak gini nih, bulan Juni, ini udah September, udah telat ya. Tapi kemarin-kemarin itu sebelum Agustus ya, itu sudah digodok namanya yang di PNS di sini udah tahu ya. Pasti udah disuruh pimpinannya nyusun. Namanya RKAKL. Apa? Tahu singkatannya? Anda harus tahu. Yang non PNS harus tahu juga.
Yang PNS apa? RKAKL. Rencana, K-nya apa? Nah, RKA. Ya, rencana kegiatan dan anggaran KL-nya untuk kementerian dan lembaga. Ya, nah, jadi Jadi, ya, saya ulangi lagi. Jadi, kejahatan pertama kali itu berada pada saat penyusunan perencanaan. Nah, kenapa pembangunan jadi mangkrak? Nah, ini. Padanya saat nyusun perencanaan, nyusun anggaran, apakah sudah ada bayangannya? Oh, nanti saya akan dapat sekian. Oh, nanti akan begini. Ya, kalau sudah kayak begitu, ya sudah. Kalau nyusun saya akan bangun dengan uang sekian, harusnya kan jadi. Ya, nah, tapi kenapa kok nggak jadi? Ada apa di tengah-tengah itu? Tolong dijelaskan dengan jangan ada dusta di antara kita. Ya, kalau ditanya kenapa kok mangkrak IKN, misalnya, kenapa kok mangkrak? Oh, memang nggak ada dananya pada saat nyusun anggaran. Pada saat nyusun nyusun dulu itu ada benak cari komisi apa enggak? Enggak, Pak. Benar, yakin? Enggak, yakin, benar. Ada dusta enggak di antara kita? Enggak ada, Pak. Ya sudah, kalau kayak begitu, disumpah aja yang langsung sambar gledek besok gitu. Atau mubahala atau apa gitu ya namanya ya. Aduh, ya benar Ibu Bapak tadi. Kenapa Indonesia enggak maju? Jangankan takut ke negara tetangga, Tuhan aja enggak takut gitu. Ya, ya itulah. Which is believed and acted upon the victim on the victim damage ya. Jadi di sini ada intention ya, ada intention untuk apa? Untuk melakukan ya, untuk melakukan sesuatu sehingga nanti ada victimnya ya, ada korbannya. Korbannya siapa ya? Korbannya adalah eh, ya kerugian dari korban itu. Itu ya. Nah, jadi ini definition of fraud. Fraud is intentional, ada nawaitul ya. Pak, kalau misalnya terjadi kehilangan barang atau kehilangan aset perusahaan, tapi itu memang benar-benar dicuri. Ya sudah, satpam ditanya, Pak, saya udah malah digebukin ini sama yang ngambil, Pak. Dilihat CCTV, memang ada orang luar masuk ke situ, dilihat orang dalam kerjasama apa enggak? Enggak. Ya udah berarti enggak ada unsur intensional, berarti enggak fraud itu, berarti kriminal murni. Orang luar yang melakukan. Tapi kalau ada pintunya dibukain oleh satpam, ini ya udah berarti sudah ada intention. Nah, wah itu. Ya kayak tadi itu yang saya bilang. Nyusun anggaran itu benar nggak 100% pure untuk kegiatan gitu loh. Benar nggak 100% pure untuk kepentingan institusi? Ada nggak kira-kira nanti saya dapat apa? Saya kan pimpinan, nanti dapat apa? Pada saat saya dipilih jadi pemimpin, saya udah janji ke si Anu, ke si Ono, ke warna itu, warna kuning, biru, merah. Jadi pada saat nyusun anggaran ya saya harus dapat pengembalian uang-uang itu untuk ngopenin orang-orang tadi yang menjadikan saya. Ya sudah, ya. Nah, DPR juga begitu. Apakah di kita begitu Pak di kampus kita ya? Anda cari sendiri itu. Ya, tanya Pak Adam itu yang kepala SPI sekarang. Ya. Oke, ya. Definition of fraud, intentional, ya, to trick or deceive someone out of his or her asset, ya. Nah, jadi mereka itu memang mengakali trick or deceive someone out of his or her asset. Jadi untuk ngelabui orang lain atau institusi yang bukan barangnya. Jadi dari si pelaku fraud itu, ya, theft pencurian, ya, and a crime juga. Nah inilah definisi dari fraud.
Fraud is not taken by physically force. Ya, kalau physically force nyongkel pintu itu bukan fraud, itu maling. Ya, fraud itu bukan mistake or error, bukan. Kalau mistake or error human being biasanya mudah dimaafkan. Fraud is not victimless. Fraud itu tidak apa nggak mungkin nggak ada victimnya. Loh Pak, di Indonesia ini victimnya siapa kalau DPR kayak gitu kalau melakukan fraud? Loh, victimnya ya kita-kita ini diingkel-ingkel bayar pajak dinaikkan itu, ya itulah fraud. Sri Mulyani ngomong 2026 jaminan tidak ada kenaikan pajak sama sekali. Iya 2026, nanti 2027 digebuk. Ya 2028 lebih tinggi lagi. Orang nggak ada duit dari mana kan gitu. Ya, beraninya kok sama orang kecil. Macam Sahroni kayak gitu loh gebukin. Nah, berapa orang kayak Sahroni kayak begitu ya. Ya, Novanto dimasukkan. Sekarang udah bebas. Sahroni. Akhirnya Tuhan membuka sendiri. Oke deh. Insignificant because no one is hurt. Ya, kalau bukan fraud itu ya tidak signifikan karena nggak ada orang yang ini. Kalau misalnya pabrik kecurian gitu kan nggak ada orang yang ini gitu loh. Tapi kalau misalnya apa gajian dipotong dengan iming-iming, bukan iming-iming ya, gajian dipotong dengan alasan ini itu padahal nggak ada alasannya, itu fraud. Berarti victimnya siapa ya, yang dipotong gajinya tadi itu fraud ya. Jadi ini nanti mungkin di UTS akan keluar ini definisi fraud, contohnya di kehidupan Anda apa, definisi kerugian tapi non fraud di kehidupan Anda contohnya apa. Nah, kurang lebih gitu nanti ya. The various classification of fraud, the two general classification committed against an organization, ya, committed on behalf of an organization, ya, jadi kayak gitu tuh. Pelaku fraud itu bagaimana ya? Kayak DPR itu kerjasama, kerja bersama-sama. Apakah nggak pinter? Iya, pinter. Apakah nggak jujur? Iya, jujur untuk golongannya. Persis yang diomongin Angelina Sonda. Nanti cari artikelnya ya, Angelina Sonda bilang apa. Ya, mereka itu kerja kelompok-kelompok untuk kepentingannya kelompok-kelompoknya. Apakah untuk kepentingan rakyat? Ya, nggak ada. Kepentingan rakyat itu hanya sekecil aja. Dan gitu kan ya. Nah, kemarin nyeletuk, ada yang nyeletuk gitu kan di grup-grup itu. Gimana kalau DPR gajinya UMR? Wah, kalau DPR gajinya UMR, saya maju jadi anggota DPR. Saya bilang gitu. Ya, tapi ya, bagus juga ide itu ya, DPR gajinya UMR. Jadi kan orang yang datang ke sana ya benar-benar kerja, maksudnya ya benar-benar untuk rakyat gitu loh. Apa kata dunia ya gaji DPR UMR gitu kan, mau nggak ya? Nggak ada orang yang mau. Kalau gajinya besar ya akhirnya odong-odong pun bisa jadi ya hanya bisanya joget begitu aja, otaknya dong-dong bisa jadi DPR ya. Ya Allah, kalian ini yang pinter-pinter kayak gini jadi anggota DPR, kalau nggak ada duit, kalau nggak ngasih serangan fajar di dapilnya, kalau nggak ngeluarin uang untuk dapilnya, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, kalau nggak itu untuk dapilnya nggak akan kepilih. Sebenarnya yang salah rakyat juga sih. Ya, Anda salah, Anda terima amplop nggak pemilihan kemarin itu? Kenapa milih DPR ya? Kayak gitu gitu loh. Pak, DPR itu kalau orang yang gitu kan dermawan, Pak. Dermawan nggak ukurannya kayak gitu. Guru SD itu loh Anda calonkan itu sebagai DPR sana, dia biar tahu apa bikin aturan-aturan pendidikan tingkat dasar itu gimana itu ya guru SD itu Anda jadikan anggota DPR sana yang gajinya 400 ya honorer itu kan gajinya 400 sebulan. Kalau dikasih gaji UMR kan seneng banget kan gitu kan. Nah, jadi Bu Guru Anda saya jadikan Anda gajinya naik dari 400 ke UMR. Alhamdulillah, tapi jadi anggota DPR gitu. Ya, oh, itu akan bagus itu ya. Anggota DPR ya, rumah aja 50 juta. Masya Allah, otaknya emang bisa mensejahterakan orang gitu loh ya.
Jadi yang salah ya Anda-Anda sendiri kenapa milih orang. Ya mungkin pemilihan 2029 banyakkan golput kali ya, atau ya Gus Dur yang bilang DPR bubarin, jadi aja DPRS, MPR bubarin MPRS kan gitu. Ya presiden yang paling berani ya Gus Dur gitu sama Pak Karno, meskipun cacat kayak Gus Dur gitu kan. Oke, the various classification of fraud, ada occupational fraud. Occupational fraud is the use of one occupational for personal enrichment through deliberate misuse of misapplication of the employing organization resources or assets. Ya, jadi di bawah penguasaannya dia occupational fraud. Ya, nah saya itu kadang-kadang ya lucu juga. Minggu-minggu gitu kan, saya belanja gitu kan, ada yang pakai mobil plat merah. Ada saya parkir itu sebelah saya plat nomornya Hankam. Ya ampun. Ada tujuannya apa orang Hankam belanja ke itu? Apakah ada kejahatan negara di tempat itu kan gitu kan ya? Apakah ada kejahatan negara di tempat pembelanjaan itu? Ya, nah itu occupational fraud itu. Ya, oke. With occupational fraud, the activity is clandestine. Violate the employee obligation to the organization is for direct or indirect financial benefit, cost the organization assets, revenue, or reserve. Artinya apa? Kalau revenue itu enggak optimal, kalau costing itu ya costnya bengkak. Nah, itulah ciri-ciri occupational fraud. Ya, nah, jujur Pak, di swasta itu biasanya malah lebih tertib, gitu loh. Fraud adanya di mana? Ya, di swasta ya ada fraud, tapi itu biasanya tertib dan lebih takut nanti bisa di PHK. Nah, kalau PNS, PNS itu tidak bisa di PHK kalau tidak berbuat kriminal. Nah, kalau berbuat kriminal ditutupin. Kalau berbuat kriminal dilaporkan oleh pengawas internal bahwa dia, nah itu pengawas internalnya pasti dicutik, ya karena apa fraud itu ditutupin oleh sesama temannya dengan alasan oh, nanti gini kalau kebuka memalukan institusi. Halo, ya what the hell dengan institusi? Ya, yang merusak institusi bukan yang pelapor, yang merusak institusi bukan pengawas, merusak institusi pelaku. Pelaku dong yang digebukin, kenapa pengawasnya yang digebukin? Kan gitu ya. Aneh di negeri ini ya. Ya sudahlah, kan gitu ya. Various classification of fraud. Classification of occupational fraud, asset misappropriation, corruption, ya, fraudulent statement. Nah, nanti kita bahas ini fraudulent statement itu kayak apa. Ya, kalau korupsi ya udahlah, kita udah inilah. Ya, asset misappropriation ya sudahlah. Kita tahu sendiri. Ya, yang tadi itu Hankam di samping saya belanja itu ya. Oke, the various classification of fraud. Fraud classification according to as victim, employee embezzlement, vendor fraud, customer fraud, shareholder as victim, management fraud. Ya, ya ini jangan khawatir ini nanti slide akan saya bagikan kok. Ya, Anda kalau ada pertanyaan coba juga tolong ditanyakan. Ya, yang penting fraud ini bukan masalah bukunya, bukan masalah slide-slide-nya, tapi masalah kita siap enggak untuk tidak melakukan fraud. Kita siap enggak untuk memeriksa agar fraud tidak terjadi. Kalau kita jadi pemeriksa, siap enggak kita enggak mau disuap. Ya, nah, kan gitu. Ya, oke. Kalau shareholder, ya shareholder victim ya karena manajemennya fraud. Pak, kalau di pemerintahan itu kan ada KPA, kuasa pengguna anggaran.
Itu shareholder-nya siapa? Ya kementerian terkait, ya rakyat. Nah, kalau orang-orang di kementerian atau di institusi itu melakukan fraud, korbannya siapa? Ya rakyat lah. Contoh ya, contoh misalnya di UNJ bangun dari mana? Itu dana dari Arab Saudi. Emang gratis? Enggak, utang. Terus siapa kalau memang itu dikorupsi, nggak sampai nggak jadi bangunannya karena dikorupsi misalnya ya, ya misalnya dikorupsi. Terus siapa viktimnya? Ya rakyat yang bayar utang. Harusnya harus mikir sampai sejauh sana, jangan ini kan gitu kan, jangan melakukan korupsi, ya. Nah gitulah kurang lebih, ya. Shareholder as a victim gitu, Anwari individual as a victim, anyone as a victim. Apa itu employee embezzlement? Occupational fraud tadi ya, most common itu ya, penyalahgunaan. Employment ini ya, embezzlement. Employee steal company asset, ya. Eh, Steal mencuri ini mah kasar, ya. Nitip harga kan gitu kan. Saya tanda tangan ini ya, saya yang tanda tangan. Ya, kamu yang saya tunjuk sebagai pemenang ya. Nah, nanti kamu berapa untungmu bagi saya dong. Nah, itu. Itu juga steal itu termasuk. Ya, kira-kira kira-kira kontraktor atau kira-kira si vendornya kalau kita palakin kayak begitu, kira-kira vendor vendor untungnya berkurang nggak? Berkurang. Vendor nggak pingin untungnya berkurang. Bagaimana caranya? Ya udah, kualitas dikurangi, bener nggak? Nah, jadi no wonder banyak insinyur makan semen, ya, ya, ini banyak lah, ya. Ya, mudah-mudahan kita, ayo kita berdoa, kita jangan jadi pelaku kayak begitu. Sehingga kalau Anda nggak melakukan gitu, enak, bicaranya enak. Yang mau deketin kita, mau negor kita, mau belak-belakan, mau ini, ayo. Saya bilang gitu. Ya, nggak ada orang yang berani ini ya. Jadi, oh kamu nanti bisa dihilangkan. Ya sudah, kalau ditembak di luar sana, ya sudah umurnya memang segitu. Tapi mau ngebukin silahkan, ayo mau ngebukin silahkan. Gitu loh. Ya, jadi whistleblower niatnya Bismillah aja atas nama Tuhan gitu ya. Atas nama Tuhan kita melakukan whistleblower. Atas nama Tuhan kita melakukan audit investigasi. Atas nama Tuhan saya ini ya. Dan kebetulan saya CFI, Ibu Bapak. CFI itu Certified Financial Investigator dikeluarkan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Dan itu laporannya resmi. Ya, kalau yang lain-lainnya CFRA segala macam itu nggak bisa mengeluarkan laporan. Ya, nggak bisa dianggap sebagai ini. Ya. Tapi kalau CFI karena udah diendorse oleh IAPI, karena ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, jadi sering kita dipanggil sebagai saksi ahli atau sebagai ahli di persidangan. Ya, biasanya kita diminta oleh aparat penegak hukum. Ya, ya udah enjoy aja, enak aja ngomong aja apa adanya. Ya, oke. Jadi gitu. Is direct or indirect. Direct itu imply directly steal company cash, inventory. Nah, ini kasar ini. Yang indirect itu yaitu tadi employee takes bribery, kickback, ya, kickback. Kick itu tendangan, back itu belakang, tendangan belakang, apa gitu ya. Ya, bukan gitu artinya ya, iki tak tanda tangani ya pengeluaranku ya nanti eh, Ibu, saya mau tanya Ibu Bapak ya, saya mau tanya, kalau di kontrak Anda membangun rumah, ya ini Anda ya, Anda bangun rumah, kontraknya, keramiknya, lantainya itu kualitas satu. Terus kira-kira Anda di kontrak kualitas satu ya harus bayar kualitas satu, tapi dikirim kualitas tiga, Anda mau apa enggak? Enggak, Pak. Enggak mau, ya. Nah, tapi kalau di negeri ini ya di proyek-proyek pemerintahan malah kayak begitu. Yang tanda tangan order, tanda tangan kontrak itu ya kontraknya itu kami kualitas satu, tapi dikirim kualitas tiga, senang. Justru malah perintahnya dia kok.
Udah, ini saya tanda tangani kualitas satu ya. Nanti kirim aja yang penting ada keramik, bila perlu keramik bekas bongkaran kayak apa kayak, yang penting kamu kirim ke sini. Ya, kamu asal tahu sendiri nanti di luar sana. Itulah yang namanya kickback. Kickback from vendor, from customer, ya, from other lower sales prices, ya, higher purchase prices, ya, ya, inilah namanya inflated price, kayak digelembungkan. Non delivery or good, ini kasar ini, or delivery of inferior good. Nah, ini yang Bapak saya yang barusan saya ceritakan. Delivery and inferior goods. Keramik kualitas satu dalam kontrak dibayar kualitas satu, dikirim kualitas tiga, itu malah yang diharapkan. Masya Allah, ya. Example, ya, ini konstruksi di sini nih ya. Ini saya bikin liahona, laloha konstruksi gitu gitu ya. Ya, banyak ini kayak gini ya. Ya mungkin, aduh ini Pak Khairul kok nerangin kayak gini, saya ngantuk. Ini ya nggak apa-apa karena saya disuruh ngajar ini ya saya ceritakan inilah. Ya sebetulnya saya juga enak-enak aja kalau nggak nerangin kelas ini gitu. Saya suruh ngajar ini karena saya pemegang certified satu-satunya di UNJ, CPA satu-satunya CPA di UNJ saya, satu-satunya di UNJ ini yang memegang certified financial investigator itu saya. Satu-satunya CPA akuntan yang bersarjana hukum itu adalah saya. Ya makanya saya disuruh ngajar kelas ini, ya sudah saya ngajar. Apa yang ada, pengalaman saya, menurut saya itu baik, ya saya sampaikan. Itu kurang lebihnya. Ya, tapi saya doakan kelas ini semuanya, 15 orang atau berapa ini, nanti Anda adalah insan-insan pilihan, ya, untuk memperbaiki negeri ini. Itu aja tujuan saya. Ya, jadi masih semangat ngajar sampai kayak begini. Ya, aturan mah udah nyantai aja di rumah, nonton sinetron. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, oke. Vendor fraud, to main variety true vendor alone, true collusion between buyer and vendor. Ah, udah. Proyek itu biasanya udah tahu itu pimpinan maunya yang dimenangkan siapa. Ya, oh PT ini yang dimenangkan. Oh ya ya sudah. Oh, pimpinan. Oh itu udah ini loh panitia kerja penseleksi itu kan udah melalui lelang bla bla bla. Alah, udah. Silakan ngomong kayak gitu sebelum mati gitu ya. Yang Krisye itu nyanyi lagu, ngarang, menciptakan dan nyanyi itu rekamannya satu kali intake. Biasanya kan sekali rekaman diulang lagi untuk penyempurnaan. Itu Krisye almarhum itu nyanyi satu saat nanti mulut terkunci kata tiada lagi. Nah, itu Chrisye nggak bisa mengulangi lagi nyanyiannya itu. Udah sekali rekaman, udah itu yang jadi, itu yang Anda dengarkan. Karena apa? Kata istrinya, setelah rekaman itu, setelah nyanyi itu, nggak bisa setelah nggak sebelum diulang lagi, itu Chrisye itu nangis sejadi-jadinya. Orang nangis kalau nyanyi kan nggak lucu ya. Nah makanya di situ Chrisye nggak bisa ngulangi, retake rekaman itu Chrisye nggak bisa. Apa yang diambil Chrisye itu? Ayat dari kitab suci, ya surat Yasin. Satu saat nanti mulut terkunci kata ya ini saya eh, ngeri juga ini saya bulu kuduk saya berdiri ini. Apakah saya sudah seperti itu? Bagaimana nanti kalau mulut saya terkunci, tangan yang bicara, nanti kaki saya yang bicara. Aduh, masya Allah. Ya, nah ini kita kalau bicara masalah fraud ya kayak begini. Kita harus komit, kita harus serius. Jangan main-main ini. Banyak rakyat kelaparan. Banyak rakyat nggak bisa ini. Ya, jangan enak-enakan kalau jadi pimpinan. Banyak mahasiswa yang nggak bisa bayar kuliah. Banyak mahasiswa nggak bisa beli buku. Buku harus ngopi. Buku harus cari buku kopian. Bajakan. Fraud juga kan itu. Kriminal juga, bukan hanya fraud. Kriminal. Kasihan pengarangnya. Kenapa ya? Gara-gara memang nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Ya karena orang tuanya di desa sana.
Nah, kurang lebih gitulah ya. Ya, jadi itu loh. Ya, mungkin pada saat korupsi itu nggak terasa. Ya, oke, lebih gitu. Customer fraud, where the customer do not pay for goods, ya, customer get something for nothing, deceive organization into giving something they should not have, ya. Nah, itu ya, jadi kadang-kadang ini kan kalau di sistem informasi itu ada expenditure cycle, ada revenue cycle. Ya, saya bagi seperti itu kalau di sistem informasi. Nah, orang itu biasanya untuk pengendalian internal konsentrasi di expenditure cycle karena uangnya bisa hilang karena nitip harga tadi. Orang itu biasanya lengah di revenue cycle. Padahal revenue cycle juga ada fraudnya. Gitu loh ya. Misalnya bisa menjual 700 tapi dijual hanya 400 karena dia manajer keuangan, karena dia manajer marketing bisa kan gitu kan. Saya pernah menangkap itu. Gula rafinasi juga, ini gula rafinasi waktu itu. Ya, di luaran sana di Nestle, di di industri makanan dan minuman waktu itu sekitar 2003, 1 ton itu bisa dijual 160 US dollar per ton, ya, per per ton gitu, 160. Nah, tapi dijual oleh manajer ini per tonnya dijual 140, 20 ton hilang, 20 dolar hilang. Saya tanya, hei, di luaran sana harga 160, kenapa kamu 140 jualnya? Kulabakan dia. Nah, kalau 1 ton industri sehari itu 1000 ton. Kalau dia udah diambil tadi itu 20 dolar, 1 hari itu berapa? Itu 20 kali 1000, 20.000 dolar. Itu, aduh, saya bilangin, kamu ngambil uang kayak gitu, kamu nggak tahu nggak orang-orang produksi kepanasan di depan boiler. Kemarin ada orang produksi yang kebakar karena apa? Boiler meledak. Kamu enak-enakan ngambil ini. Saya habisin dulu. Pada saat saya di gula rafinasi yang saya bilang cerita tadi, Tom Lembong belum main. Tom Lembong masih di Amerika sekolah kali. Saya udah memanage gula rafinasi. Nah itu loh. Terus saya bilang, oke, mana uangnya 140? Kamu bisa menjual 140. Mana uangnya? Belum ada, Pak. Loh kok bisa kamu menjual 140? Itu kontrak 3 bulan, Pak. Dia udah janji akan beli. Ampun, uangnya nggak ada. Nanti baru 3 bulan, ya kan ya? Baru uangnya ada. Mending uangnya ada 3 bulan kemudian, setelah saya ini, uangnya ternyata dia, oh Pak, mohon maaf Pak, nggak jadi Pak. Nggak jadi beli. Padahal kemarin-kemarin udah ditawar 160. Ya, nah, ya, ada juga, oh iya, ada juga yang baik, benar-benar terjual 140. Coba liatin. 160, 140 nggak langsung dijual ke industri makanan minuman, Nestle susu bendera enggak, tapi dijual ke, itu namanya warung dalam toko. Ya, harga rendah tadi dijual dulu ke gudangnya dia, ke teman-temannya, ya, mendirikan CV PT, terus dari PT itu baru dijual ke Nestle, baru dijual ke industri makanan minuman. Konyol nggak? Dijualnya ke Nestle ya itu tadi harga normal 160. Dapat berapa dia? Nah, siapa orang itu? Manajer marketing. Ya, sampai saya gitu, sampai kayak gitu loh. Sehingga apa? Perusahaan itu bagaimana? Nah, sekarang perusahaan kalau nanti ini ya, kita lihat perusahaan TBK. Apakah nggak ada fraud? Aduh, di perusahaan kecil aja kayak begitu, TBK kayak apa? Pak, kan udah diaudit. Auditnya kan the big four, Pak. Emang mereka malaikat. Emang mereka nggak doyan makanan, duit. Emang mereka nggak ngejar fee. Ya, jadi kadang-kadang mohon maaf, saya itu nanti silakan lah ya. Kalau Anda apa tesisnya itu ada di Bursa Efek sana, Anda minta saya yang membimbing, biasanya saya balikin, cari dosen lain dah. Saya bilang gitu ke ini, males saya, ya, karena saya auditor, saya tahu gitu loh ya. Ya, kalau misalnya itu angka Bursa Efek yang mana itu angka dibikin-bikin,
Udah diaudit-auditnya The Big Four, tapi dibikin-bikin juga. Kan banyak skandal The Big Four. Ya kan ya? Nah, kalau itu skandal kan kalau sudah ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan, angka-angkanya itu kan berarti angka setan. Angka setan diambil, ya, angka setan diambil untuk penelitian. Berarti kan penelitiannya penelitian setan. Datanya diolah, data setan yang diolah. Data setan disimpulkan. Kira-kira kesimpulannya setan nggak? Ya, kesimpulannya setan terus direkomendasikan. Kira-kira rekomendasinya setan nggak? Ya, jadi itu loh. Saya makanya malesnya membimbing, ya. Saya males membimbing yang apa? Yang memakai data dari bursa efek. Ya, ya, ya. Saya males gitu. Nah, tapi kalau saya senang bimbing misalnya datanya disebar dengan kuesioner, ya datanya dengan interview. Nah itu saya, Pak, apakah data kuesioner dan interview nggak dimanipulasi, Pak? Ya itu terserah yang jawab lah, ya kan gitu. Ya kalau misalnya yang jawab kayak begitu kan di luar kekuasaan kamu gitu. Pak, kalau di bursa efek kan juga di luar kekuasaan. Nah ini saya ceritain. Jiwasraya siapa yang mengaudit? Akuntan kecil apa akuntan besar? Kenapa kok meleduk kayak gitu? Asabri siapa yang ngaudit? Garuda siapa yang ngaudit? Mereka nongkrong nggak di bursa efek? Nongkrong laporannya. Kenapa kok ada kayak gitu? Itu yang ketangkep aja, ketahuan. Yang nggak ketangkep. Astagfirullahaladzim ya. Saya tadi udah minum air banyak ini sebelum mata pelajaran ini ya. Jadi jangan sampai deg-degan kayak gitu ya. Nah, biarin aja lah. Mudah-mudahan kayak gini bisa jadi sehat gitu. Aduh. Management fraud, also known as financial statement fraud, the various classification ya. Top management discipline misstate the financial statement on purpose. Nah, ini baru saya bicarakan ini tadi yang bursa efek tadi. Enron, WorkCom, ya, Sean Blue, and his CFO. Ini semuanya listing ini semuanya nongkrong di bursa efek ini. Gitu, ya. Investment and other consumer fraud, worthless investment sold investor. Example, ya inilah Ponzi scheme, MLM gitu kan ya. Nah itu mudah-mudahan nggak ada fraud lah kalau MLM gitu kan. Tapi kalau misalnya jualan apa, jualan kripto, jualan angan-angan, jualan apa itu, ya itu ngeri-ngeri sedep itu. Ponzi scheme gitu kan. Ya, oke. Type of fraud ya ada employee embezzlement, management, investment scam, vendor. Victimnya siapa? Employee. Perpetratornya employee. Explanation employee directly or indirectly still dan vendor. Manajemen ya stakeholder gitu loh ya. Siapa pelakunya? Ya top manajemen ya. Selalu mereka itu pinginnya meng-up revenue ya, ya itu top manajemen. Investment ya, ya, victimnya investor, predatornya individuals ya itu yang goreng-goreng saham itu ya. Makanya saya jujur aja saya ngajar manajemen keuangan, saya ngajar ini juga, tapi satu pun lembar saham di bursa efek saya nggak mau beli. Judi itu di sana ya. Saya maunya beli saham ya untuk long run. Itu pun kalau saya punya duit. Jadi yang saya ambil apanya? Ya saya ambil ya apa dividennya. Ya, tapi gara-gara misalnya direkturnya garuk-garuk kepala, oh ini direkturnya garuk-garuk kepala, Exim mau diganti ini, oh, harga sahamnya ini nanti kalau direkturnya diganti gara-gara garuk kepala, nanti harga sahamnya naik. Nah, itu jual beli angan-angan itu, transaction angan-angan, transaksi angan-angan itu haram. Ya, oke. Criminal and civil fraud law ya ada kriminal ini ada law kriminal itu ya pidana civil law itu perdata kurang lebihnya gitu ya tapi kalau fraud itu kriminal harusnya pidana tapi digeret-geret ke perdata ya DPR kayak gitu ya udah kriminal langsung aja
penjara. Jangan main-main. Setia Novanto itu harusnya udah dikucilkan. Negeri ini Ibu Pertiwi nggak perlu orang kayak gitu, ya kan ya. Setia Novanto dulunya sopir. Si ini siapa itu? Saroni dulunya juga sopir. Siapa yang ketangkep dulunya sopir kan gitu. Akhirnya jadi orang top dan korupsi kan gitu, koruptor. Ya, ada orang bilang, oh mereka bisa kaya. Saya salah jurusan, aturan saya jadi sopir dulu. Ya aturan ya kamu berkah lah kaya, entah itu dari mana kamu berangkatnya, kaya dan berkah gitu loh. Ya, jangan ujung-ujungnya korupsi. Ya, nah ini nanti bisa dibaca ya, criminal law, civil law itu seperti apa. Ya, oke. Prepare for a fraud fighting career. Nah, ini Anda ini ya. Ya, kalau Anda mempunyai ilmu ini, Anda bagus ya. Terus Anda punya sarjana hukum, Anda nanti bisa jadi anggota KPK. Ya, BPK yang baik, BPK yang benar. Ketuanya ya, anggota BPK itu kepala-kepalanya BPK itu semuanya dari partai ya sudahlah anak-anak BPK yang BPK dari stan-stan itu kamu tahan kerja di situ saya bilang gitu ya gimana lagi Mas gitu ya ya sudah banyak istighfar aja lah saya bilang gitu ya gimana temuan mesti digoreng temuan mesti udah selera politik gitu loh ya kalau selera politiknya untuk ngajar ya udah lanjut kalau selera politiknya jangan untuk melindungi si A si B ya nggak lanjut temuannya kan gitu. Ah, oke ya. Jadi Anda diperlukan analis case skill ya. Jadi kalau mau berkarir di fraud fighter harus cerdas, harus pintar ya. Saya pingin itu hakim itu gajinya di atas jauh di atas DPR. DPR itu nggak penting orang kayak begitu tuh DPR itu. Ya mungkin legislasi juga ngapain perlu imbaran DPR itu perlu orang-orang yang gajinya UMR. Hakim biar gak tergoda gajinya tinggi, polisi tinggiin, jaksa tinggiin gajinya. Tapi kalau macam-macam ya langsung sembelih orang kayak gitu. Gitu. Ya, gitu. Dosen gajinya bagaimana? Terserahlah. Dosen mau digaji tinggi, ya saya mah ya gaji berapapun ya alhamdulillah kok ya ada aja gitu kan ya. Dan dosen nggak usah gaji tinggi-tinggi nggak masalah lah, nggak apa-apa. Oke. More skill for fraud fighting professional, some understanding accounting and business. Nah ini Maksi belajar fraud examiner bagus. Ya, ngerti siklus akuntansi, siklus mengerti standar akuntansi, ngerti standar pengauditan, nah, itu bagus. Ya, sebagai fraud fighter. Ya, knowledge of civil and criminal laws. Nah, ini makanya kenapa saya ngambil sarjana hukum. Saya juga barusan juga menyelesaikan skripsi juga kriminal ya karena saya menuntut knowledge of civil and criminal law. Ya, knowledge of criminology. Makanya saya CFI, Certified Financial Investigator. Privacy issue, employees' right, fraud status, and other legal fraud-related issue. Ability to speak and write in a foreign language. Alhamdulillah, bahasa Inggris saya kuasai. Alhamdulillah, bahasa Arab sedikit-sedikit saya ngerti. Sekarang yang lagi saya kejar bahasa Mandarin. Tasyahau. Ya, Wose Chen Chairwi. Nama saya Chen Chairwi, kayak gitu ya. Ya, saya dikasih nama oleh lauso saya kasih nama Chen karena saya dari Tebuireng. Ya, Gus Dur itu marga Chen. Makanya saya kasih nama Chen, makanya nama saya Chen Chairui. Gitu ya. Ya, saya lagi belajar Mandarin ini. Saya udah lulus ASK 1. Siapa yang pernah belajar Mandarin? Saya udah lulus ASK 1. Nilainya mepet. Yang penting lulus. Sekarang lagi mengerjakan tugas untuk ASK 2. Mudah-mudahan ya kenapa? Ya memang sulit belajar itu kan belajar keharusan belajar sampai kapan? Sampai liang kubur. Ya sudah, saya manfaatkan itu. Ya. Oke, become certified fraud examiner lah ini sih antara fraud examiner itu diantaranya ya itu tadi bersertifikat CFI. Oke lah, Anda CFI itu syaratnya harus akuntan publik. Oke lah, Anda belum CPA, belum akuntan publik, Anda bolehlah
CFRA, Certified Fraud Examiner. Ya, ada itu ininya, sertifikasinya. Tapi ya di pengadilan dia masih bisa di-challenge karena nggak mengeluarkan report. Yang berhak mengeluarkan report kayak opini audit itu ya CFI, Certified Financial Investigator. Untuk mendapatkan Certified Financial Investigator harus ujian. Untuk jadi Certified Financial Investigator harus jadi AP, akuntan publik minimal 5 tahun. Ya, karena saya sudah lewatin itu semuanya, saya berhak mendapatkan eh, eh, gelar sebagai CFI, Certified Financial Investigator. Oke, meet minimum academic professional requirement, bachelor degree at least, kalau syukur-syukur jadi maksi, magister akuntansi, 2 year professional experience, ya, ini syarat-syaratnya lah kurang lebih begitu. Kenapa mesti harus experience, ya? Ya, karena agar tahu kira-kira ciri-ciri pelaku-pelaku itu kayak apa, kita sudah biasa tahu, ya. Saya dihadapkan waktu saya ngejar hutangnya Lab School Cibubur ke UNJ, ya, nah, itu saya dihadapkan ke lawyer, saya tenang aja. Nah, Pak Khairul, datanya dari mana? Kok bisa menuduh kami fraud? Datanya ya ada di kamu. Saya bilang gitu. Loh kok bisa? Ya karena saya nggak boleh mengaudit kamu, ya berarti kamu ada itu daftarnya. Bukan pengiriman ke oknum-oknum di UNJ. Kicep dia. Mas, saya bilang gitu. Saya dari 87 udah jadi auditor. Saya melihat mata orang, itu aja saya tahu dusta apa enggak. Saya lihat mata kamu itu dusta, saya bilang gitu. Ya, apa lawyernya saya bilang gitu. Ya udah nggak berani ini dia, nggak berani berbicara apa-apa sampai jam 10 malam. Akhirnya dipisah oleh Pak Rektor. Udah. Ya ini kita istirahat gitu. Loh, kalau nggak dipisah ya sampai apa mau mau tanding di oktagon ya saya jabanin gitu. Ya, ya mau ditanding di ring sepanjang ini meskipun saya nanti bisa KO ya nggak masalah gitu. Yang penting menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Ya, oke. Meet minimum academic, be or high moral character, agree to abide by law code and professional ethic of the ACFA. Ini ACFA ini ya kayak organisasi fraud examiner ya. Ya, oke. Saya rasa itu Ibu Bapak ada pertanyaan sampai di sini kurang lebih masih masih nggak ngantuk atau sudah capek ngantuk ya. Mohon maaf ngajar kelas malam ini saya sudah mendapatkan OSIS. Apa OSIS? Mendapatkan mahasiswa OSIS, otak sisa. Ya, karena dari pagi udah keluar ya ibu-ibu dari pagi keluar sebelum keluar harus bikin makanan untuk anak-anak ya kan terus kerja pulang capek ya capek direwelin anak anaknya tidur direwelin bapaknya aduh kasihan ibu-ibu itu ya ya otak sisa ya tapi semangat ibu-ibu ya Wonder Woman ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini mengenai fraud, examiner, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup jelas. Ya sudah. Ya, apa yang saya uraikan mohon direnungkan ya. Mohon direnungkan ya. Mohon ini kalau Anda tidak bisa menjadi fraud fighter, ya, kalau Anda nggak bisa jadi fraud fighter, nggak apa-apa. Minimal Anda berdoa jangan sampai terlibat fraud gitu aja. Ya, Mas Ketua kelas, tolong difoto, Mas. Bisa nggak, Mas? Saya nggak tahu cara foto moto-motonya. Iya, Tolong sudah semua, di udah, tolong semuanya di ini kan nanti biar buat laporan ke Bu Rida. Anda juga hadir. Tolong kameranya di on kan, please. Kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan juga nggak apa-apa. Gimana? Udah? sudah, Udah Pak. difoto? Udah difoto? Oke. Terima kasih Mas Alvan Alfarizi ya. Anak saya juga gitu. Anak saya namanya Ahmad Salman Alfarizi. Ya, saya ini banget pada idola apa si pahlawan Salman Alfarizi. Ya, oke. Saya rasa itu, Mas Awan dan teman-teman. Ya, terima kasih. Kuliah saya kembali lagi bukan untuk memamerkan sesuatu, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk apa.
Namun ini kita sangat prihatin, negeri kita ini kayak begini carut marut gara-gara ada fraud. Anda, saya patut berterima kasih Anda mengambil konsentrasi auditing sehingga ada mata kuliah ini. Ya, harapan saya udah meninggalkan dunia hitam, Bapak Ibu. Artinya udah putih semuanya. Jenggot saya tiap malam sudah ditengokin oleh malaikat. Oh, ini udah waktunya belum ya, gitu. Ya, saya sebentar lagi take off, Ibu Bapak. Pengganti-pengganti saya ya Anda ini yang fresh, tolong. Kalau nggak bisa dengan kekuatan Anda memerangi fraud, ya minimal dengan kata-kata Anda. Kalau nggak bisa dengan kata-kata Anda, minimal dengan doa Anda. Ya, ya itulah kita intinya belajar fraud di situ. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih kehadirannya. Ya, Pak Coy, izin ya Pak, siap. mau ini Pak, sekalian bimbingan akademik bisa ya Pak? Oh ya, boleh deh. Eh, apa deh bimbingan akademik itu apa aja sih ya? Ya sudahlah, apa yang perlu ditandatangani saya tanda tanganin aja lah, bikin aja sebaiknya lah akademik. Pokoknya nggak ada masalah, go ahead aja lah akademiknya. Ya, yang saya sarankan cuman kalau bisa mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang itu sudah mulai nulis kira-kira ancang-ancang untuk tesis itu apa, tesisnya apa, ya. Nah, nanti kalau udah membicarakan tesis boleh stop by ngobrol-ngobrol di kantor saya boleh kalau Anda ada waktu. Ya, saya punya kantor kecil, kantor aku